Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.' Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini." Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita, bagaimana hidup kita akan menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita kembali merenungkan bagaimana Yesus Kristus kembali memberikan penjelasan kepada orang Farisi yang tidak menerima kehadiran Yesus Kristus. Jika dalam renungan kita semalam berkata bahwa orang-orang Farisi ini menghujat atau tidak menerima akan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu atas kuasa yang ia miliki. Mereka berkata bahwa itu adalah perbuatan iblis. Sehingga Allah berkata kepada mereka, "Berhati-hatilah." Karena apa? Ketika kita berkata menghujat, maka tidak pengampunan bagi orang yang menghujat pekerjaan Roh Kudus. Dan hari kita akan merenungkan bagaimana hidup kita
akan menjadi bagian dari keluarga Allah ketika kita melakukan kehendak Allah. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak menyukai Yesus Kristus. Mereka tidak senang dengan kedatangan Yesus Kristus karena popularitas mereka semenjak kehadiran Yesus Kristus, semenjak kedatangan Sang Juru Selamat, membuat mereka dilupakan oleh banyak orang, membuat mereka ditinggalkan oleh banyak orang, sehingga mereka mengeluarkan banyak pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang boleh memojokkan Yesus Kristus. Dan hari ini mereka bertanya kepada Yesus Kristus, tunjukkan kepada kami sebuah tanda jika engkau adalah Mesias itu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak ada tanda lain akan kutunjukkan kepadamu kecuali tanda Yunus. Mereka telah melihat begitu banyak tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang boleh dilakukan oleh Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dipulihkan, yang buta boleh melihat, bahkan yang tuli boleh mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan dari kematiannya dan boleh memperoleh kehidupan. Tapi itu adalah suatu hal yang tidak cukup bagi mereka membuktikan bahwa itu adalah Juru Selamat yang datang boleh memulihkan kehidupan kita yang berdosa ini sehingga mengalami pendamaian dengan Allah yang hidup. Sehingga hari ini Yesus Kristus berkata, jika engkau ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, jangan engkau bertanya tanda apa yang akan kita miliki supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana yang dikatakan oleh orang Farisi. Tanda Yunus telah cukup bagi kita orang percaya. Yunus dikategorikan oleh Yesus Kristus sebagai percontohan akan penyelamatan yang boleh dilakukan oleh Yesus Kristus. 3 hari 3 malam Yunus ada dalam perut ikan. Setelah itu dimuntahkan dan lewat pertobatannya satu kota Niniwe mengalami keselamatan. Mereka boleh bertobat dan percaya kepada Allah yang hidup. Begitu juga dengan kematian Yesus Kristus. Ketika dia dikuburkan mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan membawa kemenangan dalam hidup kita. Segala belenggu dosa dipatahkan, dihancurkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah kita. Kita boleh memperoleh keselamatan. Itulah tanda yang boleh diberikan oleh Yesus Kristus. Jikalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, mari kita lakukan kehendak Allah. Bukan bertanya apa yang tanda bagi kami, tapi lihatlah perkara ajaib yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Dia menolong kita dalam kesusahan kita. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh. Ini adalah suatu tanda yang luar biasa. Dan yang boleh merasakan itu adalah orang-orang yang boleh sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Jikalau kita membaca kembali di ayat yang ke-43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Yesus kembali memberikan suatu penjelasan yang pasti kepada orang Farisi atas setiap pertanyaan mereka yang memojokkan Yesus Kristus, bahwa orang yang percaya pun kepada Yesus Kristus, jikalau tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, maka roh jahat yang telah diusir dari tubuhnya akan bisa kembali lagi kepadanya karena mengalami kekosongan hidup. Dia tidak mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga iblis kembali datang menguasai kehidupannya. Dikatakan Yesus Kristus di ayatnya yang ke-45, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Roh jahat yang menguasai kehidupan orang yang belum percaya, ketika percaya diusir oleh Yesus Kristus, namun ketika dia tidak sungguh-sungguh hidup dalam kehidupannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus, maka dia akan kembali dikuasai oleh roh jahat itu. Lebih berat lagi, 7 roh jahat akan menguasai kehidupannya dan mengalami ketersiksaan yang lebih berat lagi. Sehingga jikalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah, tidak hanya cukup percaya, namun kita harus melakukan kehendak Allah, sehingga Allah boleh menolong kita, memampukan kita menolak kuasa si iblis akan menguasai kehidupan kita, dan mereka akan lari terbirit-birit melalui kuasa Yesus Kristus yang boleh menolong kehidupan kita. Inilah menjadi
syarat bagi kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Bukan hanya percaya, namun mau hidup melakukan kehendak Allah. Dikatakan di ayatnya yang 50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jikalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, maka kita harus melakukan kehendak Allah. Ini dikatakan oleh Yesus Kristus, di mana ketika Yesus memberikan penjelasan kepada orang Farisi, ibu bahkan saudara-saudara Yesus ingin bertemu dengan Yesus Kristus, dan salah seorang murid berkata kepadanya, di sini ada ibumu dan saudara-saudaramu sedang mencari engkau Yesus. Yesus berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Yang menjadi ibu daripada Yesus Kristus, yang menjadi saudara-saudaranya adalah setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Jikalau kita ingin menjadi bagian dari keluarga Allah, mari kita lakukan kehendak Allah, dan lewat itu akan dimampukan, dan kita akan merasakan tanda-tanda yang telah nyata terjadi dalam hidup kita. Kuasa Kristus yang boleh nyata menghancurkan belenggu iblis yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Oleh karena itu, firman kita renungkan hari ini mengajak kita hiduplah dalam kehendak Allah, maka kita akan menjadi bagian dari keluarga Allah, dimampukan untuk boleh tetap melakukan kehendaknya, sehingga kuasa iblis yang ingin merasuki kehidupan kita dapat kita hancurkan di dalam kuasa Yesus Kristus. Tetap hidup dalam kebenarannya, maka kita akan menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami berterima kasih kami dapat hidup menjadi bagian dari keluarga Allah. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya mau percaya, tapi terus mau melakukan kehendak-Mu, sehingga apapun kuasa iblis yang menghancurkan kepercayaan kami dapat hancurkan dalam Yesus Tuhan, dan kami tetap berhidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.